Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada kelas saya, yaitu pelajaran akidah akhlak. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi akidah akhlak kelas 7 semester 2 tentang Asmaul Husna. Langsung saja kita mulai pada poin pertama, yaitu tentang pengertian Asmaul Husna. Menurut bahasa, Asmaul Husna berasal dari kata al-asma yang berarti nama-nama, dan berasal dari kata al-husna yang berarti yang baik, yang indah. Sedangkan menurut istilah, Asmaul Husna berarti nama-nama yang indah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini terdapat dalam Quran surat At-Toha ayat 8. Kemudian yang selanjutnya, sejarah diturunkannya ayat tentang Asmaul Husna. Di dalam kitab Asmaul Husna diterangkan bahwa suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan sholat di Mekah dan berdoa dengan kata-kata Ya Rahman, Ya Rahim. Kemudian doa tersebut terdengar oleh kaum musyrikin. Kala itu berkata mereka, perhatikan orang yang murtad dari agamanya. Ia melarang kita menyembah dua Tuhan, dan dia sendiri menyembah dua Tuhan. Begitu katanya. Padahal Ya Rahman dan Ya Rahim itu merupakan Asmaul Husna, yaitu nama-nama yang baik. Sehingga turunlah surat Al-Isra ayat 110 dan Quran surat Al-A'raf ayat 180. Kemudian memahami 10 Asmaul Husna. Yang pertama yaitu Al-Aziz, yang artinya Maha Perkasa. Allah yang Maha mengalahkan siapapun yang melawannya dan tidak terkalahkan oleh siapapun. Yang kedua yaitu Al-Basit, artinya yang Maha melapangkan rejeki. Dia membentangkan rejeki yang dibutuhkan hambanya, dan dia pula yang mempersempit rejeki kepada hambanya. Yang ketiga Al-Ghani, artinya yang Maha kaya. Kekayaannya tidak terbatas, tidak memerlukan apapun dan siapapun. Yang keempat Al-Ra'uf, artinya yang Maha Pengasih. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengasih terhadap hambanya tanpa pilih kasih. Yang kelima Al-Baru, yang artinya melimpahkan kebaikan kepada mereka yang bertaubat. Allah tidak segan-segan melimpahkan kebaikannya dan kasih sayangnya. Yang keenam itu Al-Fatah, yang artinya Maha memberi keputusan. Hanya Allah yang memberi keputusan atau ketentuan atas segala harapan dan cita-cita manusia. Yang ketujuh Al-Adl, artinya yang Maha Adil. Allah Maha Adil dalam menetapkan dan memutuskan suatu perkara. Yang kedelapan Al-Hayyu, artinya yang Maha Hidup. Allah yang Maha Hidup tidak akan mati untuk selama-lamanya. Yang kesembilan Al-Qayyum, yang artinya terus-menerus mengurus. Allah Maha berdiri sendiri, senantiasa terus-menerus mengurus makhluknya. Yang kesepuluh Al-Latif, artinya Allah Maha lembut. Allah memiliki cinta kasih yang sangat halus pada makhluknya. Kemudian yang selanjutnya yaitu bukti kebenaran tanda-tanda kebesaran Allah melalui pemahaman terhadap 10 Asmaul Husna. Yang pertama adalah Al-Aziz, apa yang dikehendaki Allah pasti terjadi. Yang kedua Al-Basit, ada yang kaya, ada yang miskin. Yang ketiga Al-Ghani, semua yang di langit, yang ada di bumi adalah milik Allah.
Yang keempat, ar-rauf. Kelangsungan hidup manusia sangat bergantung pada makanan dan minuman. Yang kelima, ar-baru. Allah tidak benci dan tidak dendam kepada mereka yang menolak beriman kepadanya. Yang keenam, al-fatah. Banyak manusia berusaha namun hasilnya Allah yang menentukan. Yang ketujuh, al-adl. Allah membuat aturan untuk ditaati manusia. Selanjutnya yaitu al-hayyu. Tidak ada yang bisa mematikan Allah karena maha hidup. Al-qayyum. Bumi tetap berputar pada porosnya dan mengelilingi matahari. Al-latif. Janin dalam rahim ibu dan tidak mengetahui apa-apa, namun rezeki terpenuhi sehingga bisa tumbuh dan berkembang. Selanjutnya yaitu yang kelima adalah perilaku orang yang mengamalkan 10 Asmaul Husna. Yang pertama yaitu Al-Aziz, yaitu orang yang senantiasa memelihara diri sendiri, sifat sombong, egois, dan angkuh. Yang kedua yaitu al-basit. Orang yang mengamalkan perilaku al-basit biasanya suka membantu orang lain yang kesusahan dan tidak iri dengki. Yang ketiga yaitu al-ghani. Orang yang mengamalkan sifat al-ghani yakin bahwa Allah mencukupi seluruh kebutuhannya. Yang keempat, ar-rauf. Orang yang mengamalkan perilaku ar-rauf saling mengasihi satu sama lain, saling membantu dan memberikan pertolongan, menjaga silaturahmi. Yang kelima yaitu al-baru. Orang yang mempunyai sifat al-baru gemar memberikan sebagian hartanya untuk fakir miskin, anak yatim, dan janda, berbuat baik kepada orang tua, menepati janji. Yang keenam yaitu al-fatah. Memutuskan perkara secara adil, tidak memihak kepada orang ketika memutuskan perkara tegas dan berucap serta cinta kebenaran. Yang ketujuh yaitu al-adl. Mencintai keadilan, perilaku adil kepada diri sendiri, keluarga maupun orang lain, berlaku jujur dan berkata benar. Yang kedelapan, al-hayyu. Menggunakan waktu hidup sebaik mungkin dalam beribadah dan beramal soleh, selalu bersyukur kepada Allah. Al-qayyum. Mengakui kebesaran Allah, istiqomah dalam beribadah. Yang terakhir yaitu al-latif. Bersikap halus pada orang lain, berbicara dengan lemah lembut, saling menasihati dan mengingatkan dengan kata-kata halus, serta tindakan yang tidak menyakiti hati. Cinta perdamaian dan tidak suka menyakiti orang. Demikianlah materi akidah akhlak tentang Asmaul Husna yang dapat saya sampaikan. Semoga ilmu ini bisa bermanfaat bagi kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.